Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Felicia Tukaeja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sistem pendidikan di negara-negara kawasan Asia. Secara geografis, wilayah-wilayah di benua Asia terbagi menjadi 5 kelompok, yakni Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Pada kesempatan kali ini, kita juga akan membahas mengenai sistem pendidikan di negara bagian Eropa. Yang pertama, sistem pendidikan di Asia Barat. Di sini kita mengambil 2 negara yang akan kita bahas. Yang pertama, Arab Saudi, dan yang kedua, Turki. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Ada 3 jenjang yang akan ditempuh pada pendidikan di Arab Saudi. Yang pertama, pendidikan dasar di Arab Saudi. Pada pendidikan dasar atau sekolah dasar SD, anak-anak mulai masuk sekolah pada usia 6-12 tahun. Kurikulum atau mata pelajaran yang ada di pendidikan dasar atau sekolah dasar SD adalah sebagai berikut: bahasa Arab, pendidikan seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah untuk anak perempuan khususnya, matematika, pendidikan jasmani untuk anak laki-laki, studi Islam dan sains dan lainnya. Yang kedua, pendidikan menengah di Arab Saudi. Pada pendidikan menengah pertama atau sekolah menengah pertama SMP, anak-anak mulai masuk sekolah pada usia 12-14 tahun. Kurikulum yang ada di pendidikan menengah pertama SMP adalah sebagai berikut: bahasa Arab, pendidikan seni, geografi, sejarah, ekonomi rumah khusus untuk anak perempuan, matematika, pendidikan jasmani khusus untuk anak laki-laki, studi Islam dan sains dan bahasa, tambahannya adalah bahasa Inggris dan lainnya. Yang ketiga, pendidikan tinggi di Arab Saudi. Pendidikan tinggi atau universitas di Arab Saudi terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Namun demikian, sekarang sudah sangat banyak universitas yang menggabungkan keduanya, antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Jenis perguruan tinggi di Arab Saudi adalah universitas, institut untuk perempuan atau college for women, institut administrasi publik atau Institute of Public Administration, serta institut keguruan atau Teacher Training College. Selanjutnya, sistem pendidikan di negara Turki. Gambaran umum sistem sekolah. Yang pertama, prasekolah, yaitu pendidikan opsional untuk anak-anak dari usia 3-6 tahun. Yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan ini berlangsung selama 8 tahun, kelas 1 hingga kelas 8, dengan pelajaran bahasa asing mulai dari kelas 4 SD. Yang ketiga, sekolah menengah. Pendidikan menengah meliputi sekolah menengah umum, kejuruan, dan teknik. Dan ini berlangsung selama 4 tahun, kelas 9 hingga kelas 12. Sekolah menengah umum mungkin negeri atau swasta dan mempersiapkan siswanya untuk lembaga pendidikan tinggi, bukan vokasi. Beberapa memiliki kelas persiapan bahasa asing yang membutuhkan 1 tahun pendidikan tambahan. Sekolah negeri Turki tidak memberikan bantuan khusus kepada anak-anak yang bahasa pertamanya bukan bahasa Turki. Namun, administrasi dan guru umumnya mendukung. Dianjurkan untuk mendiskusikan kebutuhan anak secara langsung dengan sekolah. Yang terakhir, pendidikan tinggi. Meliputi universitas, fakultas, institut, konservatori, sekolah pendidikan tinggi kejuruan, akademi, dan akademi polisi dan militer, dan pusat penelitian aplikasi. Ujian masuk universitas nasional diperlukan di negara Turki. Selanjutnya, sistem pendidikan pada Asia Timur.
Di sini saya akan membahas sistem pendidikan pada negara Jepang dan Cina. Sistem pendidikan di negara Jepang. Jenjang pertama yaitu Taman Kanak-kanak atau TK. Level pendidikan Taman Kanak-kanak di Jepang lebih cenderung merupakan lembaga pengembangan dan pelatihan kebiasaan sehari-hari. Karena pendidikan di level TK bukanlah pengajaran, tetapi lebih disebut pendidikan. Yang kedua, sekolah dasar. Sedangkan untuk tingkat sekolah dasar atau SD, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum SD di Indonesia. Hanya yang membedakan adalah pada mata pelajaran kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2. Yang ketiga, sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk pendidikan SMP, kurikulum menitik beratkan pada pendidikan bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan pendidikan bahasa asing seperti Inggris dan Jerman tidak diwajibkan, hanya bersifat pilihan bagi murid. Selanjutnya, sekolah menengah atas. Dibandingkan kurikulum SD dan SMP, kurikulum SMA di Jepang paling sering berubah. Pada tingkat ini sudah diadakan sistem penjurusan seperti di Indonesia. Sifat khas kurikulum SMA adalah kompleksnya pelajaran yang diajarkan. Contohnya pelajaran bahasa Jepang yang mulai dikelompokkan menjadi literatur, klasik, dan modern. Selanjutnya, sistem pendidikan di Cina. Tujuan pendidikan nasional Cina yaitu mempersiapkan para pelajar untuk mengembangkan diri secara moral, intelektual, dan fisik yang sesuai dengan bidang yang diminati dan akan menjadi pekerjaan pelajar di masa depan. Cina memiliki struktur dan durasi pendidikan yang hampir sama dengan Indonesia. Pendidikan anak usia dini atau PAUD dengan durasi 3 tahun, sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun, pendidikan akademi 2-3 tahun, pendidikan jurusan teknik 4 tahun, sarjana 4 tahun, pasca sarjana atau master 2-3 tahun, dan doktor 3 tahun. Selanjutnya, sistem pendidikan di Asia Selatan. Kita akan membahas 2 negara, yakni yang pertama Pakistan dan yang kedua India. Yang pertama, sistem pendidikan di negara Pakistan. Jenjang pendidikan di negara Pakistan yang pertama, pre-pendidikan dasar. Pre-pendidikan dasar merupakan jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Bisa dikatakan tahap persiapan sebelum masuk sekolah dasar. Yang kedua, pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar merupakan tahap wajib belajar bagi seluruh masyarakat Pakistan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Pakistan. Masa belajar pada sekolah dasar ini selama 5 tahun. Yang ketiga, pendidikan menengah. Setelah selesai pendidikan dasar atau kelas 1 sampai kelas 5, siswa dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan menengah dengan 3 tahap. Pertama, kelas 6 sampai kelas 8, dan kelas 9 sampai kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12. Dalam pendidikan menengah, Pakistan lebih berorientasi pada pengembangan individual siswa. Dan terakhir, pendidikan atas atau perkuliahan. Terdapat berbagai macam jurusan dan program yang tersedia pada stage pendidikan atas. Contohnya sosiologi, ekonomi, jurnalisme, international relation, business administration, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem pendidikan di India. Pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-23 untuk usia sekolah. Tingkat 10 tahun terbagi menjadi 3 jenjang, yaitu primary 5 tahun, upper primary 3 tahun, dan secondary 2 tahun. Bila dijabarkan dalam tingkat usia sekolah akan tampak sebagai yang pertama tingkat dasar,
yakni 5 tahun masa belajar ini dilaksanakan di 20 negara bagian dan teritoria India. Yang kedua, pendidikan tingkat menengah meliputi kelas 6 sampai kelas 8 diselenggarakan di 18 bagian dan teritoria India. Dan yang terakhir, pendidikan menengah atas secondary stage meliputi kelas 9 sampai kelas 10. Kelas ini diselenggarakan di 19 negara bagian dan teritorial India. Struktur pendidikan sekolah yang seragam tersebut telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India. Walaupun demikian, di lingkungan dan teritori India masih dijumpai kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar